Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini kita mengkaji kitab kecil ya, dalam usul fiqh, tapi juga butuh kalian serius walaupun kecil, karena di sini akan ada kaedah-kaedah usul fiqh. Kita sudah bahas ya, mulai dari al-ahkam sudah lewat ya. Kemudian apalagi yang sudah lewat itu mana usul dan fiqh, al-ahkam sudah ya, al-amru, an-nahyu. Malam hari ini kita bahas al-am. Berarti al-am ini pembahasan yang keberapa? Al-mabahasus salis, pembahasan yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mabahasus salis, bermula pembahasan yang keempat fil am, pada pembahasan am, umum. Ada pembahasan am. Apa itu am? Wahwa, yaitu am ma, sesuatu, amma yang mencakup, yang meliputi, syai'aini, dua sesuatu, fasa'idan atau lebih. Sesuatu yang mencakup dua sesuatu, barang yang mencakup dua sesuatu, fasa'idan atau lebih. Ini sudah termasuk am. Min ghairi hasrin, dengan tanpa batas. Bisa 1.000, 2.000, 1 juta, 1 miliar. Itu namanya am. Dihitung dari dua, yang mencakup dua sesuatu atau lebih tanpa ada batasnya. Kita berbicara am. Wal alfazul muwaddihatu lahu arba'atun, dan bermula seluruh lafaz al muwaddihatu yang menerangkan, lahu bagi am, arba'atun, ada arba'atun khabar dari alfaz. Wawnya istinafiyah, permulaan. Jadi lafaz-lafaz yang menerangkan bagi am itu ada 4. Apa yang pertama? Al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil lami. Al-ismul mu'arrafu. Al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil lami. Isim, nama, al-wahidu yang menunjukkan satu, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan, bil lami dengan lam, alif dan lam. Jadi isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Seperti yang dicontohkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin.
Inna harfu taukid. Nasbih isma wa fa'ul qaman. Kenapa baris atas insana isim anna? Membariskan atas isim dan membariskan apa? Sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa lanjutannya? Wa amilus shalihat, dan mengerjakan yang baik. Terus wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini kemudian isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam ini menunjukkan di mana alif lamnya? Di kalimat al-insan. Alif lamnya di situ. Berarti seluruh manusia. Ini seluruh manusia dalam keadaan rugi. Seluruh jenis manusia dalam sesungguhnya, ya, manusia, jenis manusia dalam keadaan rugi. Arti kalau kita artikan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya. Entah dimanapun manusia tersebut. Di Indonesia, di luar Indonesia, ya, semuanya manusia dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan amnya dengan apa? Amnya dengan isim mufrad yang dimakrifatkan ditambahkan alif dan lam di kalimat tersebut, isim mufrad tersebut. Insan, isim menunjukkan satu yang dimakrifatkan dengan alif lam. Apa arti makrifat? Ada alif dan ditentukan dengan alif dan lam. Ada makrifat, ada nakirah. Ya. Nanti kalau ditanya, ini am, ya. Dan di sana ini am, umum. Am dengan apa? Isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Ini kalau lafaz yang dijelaskan, lafaz am itu seperti ini. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tetapi ini saja. Ya, di sini adalah al-lil jinsi, al-istighraq li jami'il afrad, yang menunjukkan semua. Ada juga al-istighraq bidunil afrad, biduni jami'il afrad, dengan tanpa semuanya, ada pengecualian. Nah, di sini al-istighraq di jami'il afrad, untuk seluruh manusia, ya, untuk semua individu. Ya. Berarti yang masuk di sini laki-laki, perempuan, ya, baik yang ada di Indonesia, baik yang berada di luar Indonesia, ya, Amerika, ya, Prancis, Kanada, Arab Saudi, ya, apalagi ya, daerah-daerah sana, Somalia, pokoknya semuanya, di semua, ya, negara yang penting ada di situ
manusia, maka manusia itu dalam keadaan budi. Am sifatnya. Am dengan apa? Dengan ismul mufradu al-ismul mufradu al-mu'arrafu bil lam. Ditambah dia alif dan lamnya pada isim mufrad, isim nama yang menunjukkan satu orang, isim mufrad. Bisa dipahami? Nggak perlu saya ulang, paham sudah kan? Nah, berarti al itu banyak ya. Ada al zaidah. Contohnya apa al zaidah? Al lata. Lata sudah ma'rifat kan? Lata. Nama apa lata itu? Berhala. Al uzza. Al zaidah di sini. Kita sudah ma'rifat tentu. Ya. Al banyak sekali pembahasan. Ada juga al lil ahdi, ahdil dzikri. Ada al lil ahdi dzihni. Ada al lil huduri. Nanti kita bahas di nahwu khusus ya. Salah satu contoh al-lil ahli dzikri itu apa? Kama arsalna ilaika rasulah fa'asa fir'aunur rasulah. Sebagaimana kami sudah mengutus, kama arsalna apa? Ilaika rasulah ya. Kama arsalna ilaika rasulah. Sebagaimana kami sudah mengutus pada engkau seorang rasul. Siapa yang diutus? Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasulah. Maka Fir'aun itu apa? Asa. Dia tidak menerima. Dia menolak. Fir'aun itu menolak akan rasul. Berarti rasul yang pertama dengan kedua itu ada namanya sama. Yang dimaksud rasul pertama dan kedua itu adalah Nabi Musa. Itu namanya lil ahdi dzikri ulangan. Lil ahdi dzihni ya seperti al yang terjadi di al-ghor. Ilhuma fil ghor. Alif lamnya di situ lil ahdi apa? Dzihni. Sudah tahu ghor yang disebut ketika mereka berdua di gua. Gua apa di situ? Sur. Siapa di situ yang bersembunyi? Rasulullah bersama siapa? Abu Bakar. Tiga-tiganya. Bahasanya khusus ya. Masalah. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua. Wasmul jam'il mu'arrafi bil lami. Dan isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Contoh, Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin. Nanti jumlah fi'liyahnya ini menjadi khabar an. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa ya kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini adalah isim jamak. Muhsinun, muhsinani, muhsinuna. Muhsinuna dulu belum masuk huruf jar. Orang-orang muhsinun suatu orang laki-laki yang berbuat baik. Muhsinatun satu orang perempuan berbuat baik. Muhsinani dua orang yang berbuat baik. Apa Roni? Dua orang yang berbuat baik. Muhsinatani dua orang perempuan berbuat baik. Muhsinuna tinggal jamak tambah waw dan nun.
orang-orang yang berbuat baik. Muhsinatin, banyak perempuan yang berbuat baik. Kenapa baris bawah di sini muhsinina? Karena masuk mi. Innallah, karena posisinya maf'ul. Yuhibbu, failnya adalah huwa daripada Allah. Muhsinina maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya al-maksuri ma qablaha al-maksuri ma ba'daha li annahu jam'un muzakkis. I'rab dulu baru kita masuk. Nah, kemudian Roni, muhsin ini adalah jamak. Dalam posisinya jar. Pokoknya ketika nasab dan posisi jar, maka dia ditambahkan ya dan nun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti di sini isim jamak apa? Muzakkar salim. Tambahkan waw dan nun ketika dhamma, ya dan nun ketika baris atas dan baris bawah. Tetap dia jamak muzakkar salim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini jamak, ini ismul jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Berarti apa? Al di sini adalah al apa? Al yang masuk kepada alif, al yang masuk pada isim jamak. Inilah yang kemudian bisa menjadi umum. Berarti apa? Cukup Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak perlu mengatakan innallaha yuhibbul muhsinina wal muhsinat. Tidak perlu. Karena apa? Ini yang menunjukkan am. Isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Baik orang itu laki maupun perempuan, dimanapun dia berada, Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ya. Orang-orang yang apa? Membantu sesama tanpa kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita bantu. Begitu ya, Haikal ya, bisa dipahami? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik laki maupun perempuan. Dimanapun dia berada, ini umum. Apa definisinya? Ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Yang meliputi barang sesuatu yang meliputi dua sesuatu atau lebih tanpa ada batas. Hasr itu batas. Yang ghairi hasrin tanpa batas. Sudah dapat dua ya. Pertama apa? Isim mufrad dimakrifatkan dengan alif dan lam. Kedua, isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Inilah menjadi apa? Yang disebut dengan al-alfaz al-muwaddihah lahum arba'atu. Jadi lafaz-lafaz yang menjelaskan bagi am itu ada 4. Lafaz pertama isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam, yang kedua isim jamak dimakrifatkan dengan alif lam di kalimat al-muhsinin, yang pertama di kalimat al-insan. Baik, kita lanjut, tinggal 2 sebentar, perlu lama-lama ya, penting kalian nanti bisa pikirkan, renungkan, karena usul fikih itu banyak kaidah-kaidahnya, fondasi ya, mau cara mengolah. Kalau fikih itu sudah jadi. Supaya menjadi hukum itu, produk hukum itu
diolah dulu. Yang ketiga, wala fin nakirati, dan la pada isim nakirah. La pada isim nakirah. La, qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Al-Baqarah ayat 48. Kalau innallaha yuhibbul muhsinin, Al-Baqarah ayat 195. Innal insana lafi khusrin di surah Al-Asr di ayat kedua sampai 3, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa sholihat wa sholihus. Apa firman Allah? Adalah pada isim nakirah. Ada la masuk pada isim nakirah. Isim umum. Ya, isim nakirah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa membalas, ya, tidak bisa membela, tidak bisa menolong, bisa. La tajzi, jaza itu balasan. Jaza yajzi. Di sini tajzi. Nafsun ini ya nakirah ya. Nakirah. Tidak bisa membalas oleh seseorang dari seseorang yang lain syai'a sedikit pun. Tidak bisa menolong oleh seseorang kepada seorang yang lain sedikit pun, kecuali amal soleh, amal kebaikan. Lalu kemudian bagaimana orang yang sudah melakukan amal kebaikan? Dengan dia bersedekah, berinfak, membangun masjid, mushola, madrasah, itulah yang bisa menolong. Tapi kalau dia hanya menolong biasa, tidak ada yang bisa menolong. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menolong orang yang lain sedikit pun, kecuali amal soleh. Tak bisa seperti menolong biasa, seperti orang yang menolong temannya di hampir tenggelam, misalnya hampir jatuh. Tidak bisa seperti itu, kecuali amal kebaikan. Nah, di sini apa? La masuk pada nakirah. Nafsun. La wala fin nakirah. Inilah apa? Lafaz yang bisa menjadi am. La masuk pada nakirah. Ada isim nakirah. Seseorang tidak akan bisa menolong orang lain sedikit pun pada hari kiamat illa bil amali shalih. Tajzi nafsun an nafsin syai'an. Coba ambil Quran itu 48 Al-Baqarah 48 kalian. Saya sudah hafal. Apa awalnya? Wattaqu ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, terus wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun.
wattaqu, dan apa? Bertakwalah kalian. Yauman, pada hari, hari kiamat. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada hari la tajzi nafsun an nafsi syai'a, tidak bisa menolong oleh seseorang kepada orang lain sedikit pun. Terus wala yu'khadhu minha, ya, wala yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak bisa diambil, digunakan keadilan sedikit pun. Mengambil temannya sini. Sini la juga la fi nakirah, wala yu'khadhu minha adlun. Terus wala tuqbal minha syafa'atun, dan juga tidak bisa diterima syafa'atun, pertolongan sedikit pun dari seorang. Wala yuqbalu minha wala tuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak bisa diambil, ya, darinya adlun, keadilan, ya, dari orang itu, ya, seseorang kepada seorang yang lain, tidak bisa menolong, ya, tidak bisa membantu, ya, gitu, ya. Yaumal la wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian semua pada hari tidak bisa menolong oleh seseorang orang lain sedikit pun, wala tuqbalu minha syafa'atu, dan tidak juga diterima daripadanya apa? Dari seseorang itu, minha syafa'atun, pertolongan, tadi membantu, membalas, pertolongan, dan juga tidak bisa diambil, wala yukhadhu minha, dan tidak juga bisa diambil apa? Minha adlun, darinya keadilan. Walahu yunsarun, dan adalah mereka bisa ditolong. Ini apa? La yang masuk pada nakirah. La yukhadhu minha adlun. La-nya apa? Masuk pada nakirah. Kemudian la yang masuk pada nakirah, wala tuqbalu, ya, wala tuqbalu minha syafa'atun. Nakirah. La yang masuk pada nakirah. Umum di sini. Umum. Siapapun, ya, siapapun, ya, tidak akan bisa seperti menolong biasa, kecuali dengan amal kebaikan. Illa gitu, ya. Nah, inilah la yang masuk pada nakirah. La fin nakirati, la masuk pada semua isi nakirah. Kan nakirati jamak muannas, kan, berarti semua isi nakirah. Nah, inilah yang disebut dengan am. Umum berlakunya kepada siapapun, gitu. Am. Dua dan seterusnya, min ghairi hasrin, tanpa batas. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir, wal asmaul mubhamatu, dan semua isim-isim yang mubham, isim-isim yang sifatnya umum. Putri, isim apa? Isim mubham. Al asmaul mubhamah. Semua isim-isim yang mubhamah. Isim mubham itu bisa juga zorok makan maupun zorok zaman, menerangkan waktu dan tempat. Bisa isim
mausul, bisa isim isyarah, apa lagi? Bisa isim isyarah, isim mausul, zarab zaman, zarab makan. Bisa ismul istifham, ya, itu namanya al asmaul mubham, isim mubham. Bagaimana kemudian dengan isim mubham itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, hakikat dari sebuah kesimpulan, menarik makna yang ditentukan. Contoh, kaman fi man yaqilu, seperti orang, fi man yaqilu, kaman seperti man, contoh man, ya, kaman seperti man, kaman seperti man, ya. Man ini apa? Yang disebut di sini fi ma yaqilu, pada orang yang berakal. Fi ma yaqilu. Wal asmaul mubhamah, dan isim yang mubham, semua isim yang mubham. Tadi isim mubham itu apa? Isim syarah, isim mausul, isim syarat, zarab makan, zarab zaman. Itu bagian-bagian dari al-asmaul mubhamah. Nah, sekarang isim syarat. Kaman seperti man. Lihat, fi may yaqilu, pada orang yang berakal. Pada apa? Belum, pada orang yang berakal. Contohnya apa dalam Al-Quran? Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Maka siapa saja orang yang berakal, siapa saja yang mengerjakan ya'mal misqala dzarratin, seperti biji zarrah. Biji zarrah itu apa? Biji kedelai. Sekecil apapun yang dia lakukan dari kebaikan itu, khairan yarah. Khairan, siapa saja yang melakukan seperti sebiji zarrah, khairan, sebuah kebaikan, yarahu, niscaya ia apa? Niscaya ia melihatnya, dia akan dapatkan. Saya ulang lagi. Maka ini yarah ini jawab syarat, karena ini man ini adalah ismu syarti, isim syarat. Isim syarat memerlukan jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Jumlah dari yarahu itu, jumlah fi'liyahnya itu. Nah, inilah isim mubham. Isim mubham tadi pertama apa? Isim syarat. Man isim syarat. Contoh man isim syarat, fi ma yaqilu, pada orang yang berakal sekarang ini. Ini yang akan menjadi umum. Siapa saja, mau laki maupun perempuan. Padahal ini redaksinya adalah laki-laki. Ya'mal kan fi'il mudhari', menunjukkan laki. Tetapi di sini mubham dia, karena isim syarat. Al-asmaul mubhamah, isi mubham, seperti man. Man ini ismu syarti. Siapa saja, man, faman, maka barang siapa, ya'mal, mengerjakan, misqala dzarratin, seperti biji sawi, khairon, sebuah kebaikan.
siapa saja yang melakukan kebaikan seperti biji sawi, yarahu, niscaya ia melihatnya. Terus lanjutan Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Dan siapa saja yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, yarahu, niscaya ia dapatkan. Dia lakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan dapatkan. Dia lakukan keburukan sedikit apapun, sekecil apapun, walaupun seperti sekecil kuman, dia pasti akan temukan keburukan itu. Kebaikan sekecil apapun, maka dia akan dapatkan. Maka jangan remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bantu teman, mungkin lupa bolpoinnya, ingatkan. Itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Ada teman jatuh, bawa ke puskesmas, pertempurannya kuat lawan. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ada duri, misalnya ada beling di pondok, ada beling. Kamu amanin, buang di tempat yang aman supaya tidak kena temannya, supaya tidak terluka temannya. Itu sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalian sengaja taruh beling supaya diinjak orang. Hati-hati, jangan dianggap remeh, itu kecil. Pasti engkau akan yarah. Maka di sini apa? Inilah yang kemudian al-asma al-mubhamah, isim-isim yang mubham itu akan menjadi am. Berarti am apa? Umum. Siapa saja yang melakukan kebaikan sedikit pun walaupun sekecil biji zarrah, dia akan dapatkan. Keburukan sekecil apapun dia akan lihat, maksudnya dia akan dapatkan. Nah, di sini siapa saja, mau laki maupun perempuan. Am. Kenapa dia am? Karena ada isim mubham. Isim. Di sini salah satu isim mubhamah itu al-asma al-mubhamah itu adalah ismu syar. Ya. Man. Ismu syar. Kemudian wama fi ma la yaqilu, dan sesuatu pada sesuatu yang tidak berakal. Tadi yang pada berakal. Yang pertama, fama ya'mal itu sampai akhirnya itu adalah orang-orang yang berakal. Siapa saja yang berakal lalu melakukan kebaikan, dia akan dapatkan. Keburukan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dia akan dapatkan keburukan itu nanti pada hari kiamat. Tapi kalau bagaimana orang yang tidak berakal, dia tidak dia akan dapatkan, karena majnun, rufi al-qalam. Yang tidak dicatat itu siapa? 3. Siapa? Anin naimi hatta orang tidur sampai bangun. Jadi kalau dia ngomong kasar, orang tidur itu ngigo itu tidak berdosa. Terus wah ini sobi hatta talib, anak kecil sampai dia balik. Dia ngomong kotor misalnya, anak kecil itu tidak sholat dia tidak akan dicatat. Terus wa'anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Orang gila itu mau apa? Tidak kena. Bahkan kalau dihukum pidana pun dicek kegilaannya, oh ternyata ini gila. Tidak bisa dipidanakan karena orang gila. Jadi dia harus diobati. Nah, pada orang yang tidak berakal sekarang, sesuatu yang tidak berakal, kalau Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Wallah bermula Allah. Allah basirun, maha melihat. Allah melihat bima ta'malun,
dengan apa yang kalian kerjakan. Aikal ma di sini apa? Ma mausul sebagai sambungan, sebagai penyambung. Nah, di sini ma fi ma la yaqilu. Allah melihat terhadap apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Ma fi ma la yaqilu, kepada apa yang tidak berakal. Tadi yang pada yang pertama berakal, yang kedua tidak berakal. Semuanya Allah lihat, Allah saksikan. Ya. Man yaqilu wa man la yaqilu. Wa ayyu. Ayu apa ini? Harf apa ini? Wa ayyu. Istifham ya? Istifham ya? Ya, istifham. Wa ayyu qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyamma, ayyu ditambahin ma zaidah. Ma zaidah, ma-nya di ayyu asal. Kapanpun, ayyamma, kapanpun. Ya. Tad'u, kalian semua berdoa, falahu, bagi maka bagi Allah itu al-asmaul husna. Bagi Allah itu memiliki nama yang baik. Makanya berdoa pada Allah. Misalnya mau rezeki apa? Ya Razzaq, ya Fattah. Kalau tak ingin ilmu, ya Alim, ya Alim. Kalau mau kekuatan, ya Qawi. Itu karena Allah apa? Kapanpun kalian berdoa, maka bagi Allah itu apa? Ada nama-nama yang baik. Maka bagi Allah al-asmaul husna. Ya Jabbar, ya Qahhar. Sudah diajarin ya, tidak usah kita buka. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batsyis Syadid. Ya Jabbar, apa lagi? Ya Sami, ya Basir. Tiupkan di air itu bisa penglihatannya itu halus. Lagi apa asmaul husna lagi? Yang lain? Al-Malik, ya, berwibawa, gitu. Ya, seterusnya berdoa dengan nama-nama Allah awali, karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, di sini apa? Umum. Kenapa? Menggunakan al-asmaul mubhamah, ismul istifham. Al-asmaul mubhamah itu ya, pertama ada isim syarat, isim mausul, apalagi isim syarat, isim mausul, bisa dibahas. Kemudian zorof makan dan zorof za. Sekarang yang berikutnya wa aina fil makani. Wa aina fil makani. Nah, ini aina ini apa? Zorof. Aina fil makani. Nah, namanya zorof makan. Zorof makan ini adalah al-asmaul mubhamah, isim-isim yang umum. Di mana contohnya dalam Al-Qur'an? Qala ta'ala aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
Ainama dimanapun tempat, kan zorof. Zorof apa di sini? Kalau kita ngomong tempat, ngertiin tempat, makan. Aina ma zaedah, ya. Alif juga begitu, tambahan main. Aina ma takunu, berarti cara ngertiin kalau zorof makan bagaimana? Menerangkan tempat. Dimanapun tempat, takunu kalian berada, dimanapun, jangan diartikan dimanapun kalian berada. Kalau mau sempurna cara mengartikan dimanapun tempat kalian berada, karena kita aina ini adalah zorof makan yang menunjukkan tempat. Ngertiin yang benar. Makanya kalau belajar nahu zorof itu pasti benar cara ngertiin Quran tafsirnya. Dimanapun tempat kalian berada, yudrikumul mautu, niscaya kalian akan mendapatkan kematian, atau mendapatkan kalian oleh kematian, menemukan kalian oleh kematian. Dimanapun tempat kalian berada, yudrikumul mautu, maka kematian itu akan mendapatkan kalian. Kematian itu akan menemui kalian. Walau kuntum, sekalipun ada kalian semua fi burujim musyayyadah, pada benteng yang kokoh. Nah, menggunakan zorof makan ini adalah yang menunjukkan dimanapun tempat kalian berada. Entah tempat kalian itu di mana? Benteng yang kokoh. Entah tempat kalian itu di hotel yang menjulang tinggi. Entah kalian di dalam air, di dalam batu, di dalam pohon, di negeri sendiri, di tempat kelahiran sendiri, atau bukan di tempat kelahiran sendiri, maka kematian itu pasti akan datang. Aina di sini adalah isim mubham. Kalau menggunakan isim mubham, maka tunjukannya adalah di mana. Paham? Terakhir. Wa mata ini apa? Zorof apa? Zorfuz zaman, menunjukkan masa. Tadi zorof makan menunjukkan tempat. Sekarang zorof zaman menunjukkan waktu. Waktu. Ada seorang laki-laki marah kepada istrinya. Mata ini zorof zaman, menunjukkan waktu. Apa soalnya? Menunjukkan waktu. Itu namanya zorof zaman. Ada seorang laki-laki, dia menceraikan istrinya. Apa dia bilang? Mata safarti fa anti talibun. Kapanpun waktunya kamu pergi, kapanpun masanya kamu pergi, kan zaman, ya. Zaman itu apa? Waktu. Mata kapanpun waktunya. Nah, itu cara ngerti kalau zorof zaman. Kapanpun waktunya safarti, engkau pergi, kamu pergi dari rumah ini, fa'anti tolikun, maka engkau wanita tertalak, maka engkau akan tercerai. Piran-piran nyeri. Kapanpun waktunya.
Nah itu pirang-pirang waktu nyeri, maka kamu akan dicari. Kalau kamu keluar dari rumah ini kapanpun kamu keluar, pagi, siang, malam, hari ini, besok, lusa, nah ini hindari kalimat-kalimat begini, tidak boleh jadi mainin. Perceraian itu kalau dimain-mainin bisa jadi jatuh. Kapanpun waktunya kamu, kan sorab zaman itu. Kapanpun waktunya kamu pergi, mata safarti fa'anti talikun, maka engkau tertalak. Itu misalnya kata orang, ya. Ini namanya apa? Mubham. Kapan kamu pergi? Kapan kamu pergi, maka engkau akan tertalak. Piram jak nyeri, piram jak nyeri, atau piram jak nyeri, piram jak berangkat, iyo jadi saya. Mata di sini ingat, hati-hati, makanya bisa menjadi mubham, menunjukkan umum. Kapanpun kamu pergi, maka engkau tertalak. Kapan kamu pergi, maka engkau tertalak. Mata di sini apa? Zorof zaman. Al asmaul mubhamah. Al asmaul mubhamah ini adalah lafaz yang dijelaskan untuk apa? Untuk Nah, semua ingat ya. Ada cara itu, ada apa? Tolak apa? Tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni. Tolak sunni itu tolak perceraian yang sesuai dengan aturan agama. Artinya seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Kalau tolak bid'i, laki-laki menceraikan istri dalam keadaan haid. Berdosa atau tidak? Dosa. Tapi janganlah dimain-mainkan cerai ini. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tidak usah cerai. Kecuali ada tahapan nusyuz, kemudian tidak mau ibadah, diperingati, kemudian disarankan, terus kemudian ada prosesnya. Itu pun satu, lagi rujuk, lagi nasihatin, masih aja bandel, disarankan, masih aja baru cerai, rujuk lagi gitu. Lagi begitu. Disarankan cerai. Nah, kalau udah tahapan itu ya cari yang lain. Karena sudah tidak bisa dibina. Itu tolak ya. Ada sunni, ada bid'i. Ya, jangan tidak boleh. Ke depan apapun kalian, masalahnya lebih baik apa? Lebih baik menghindar siapapun. Lebih baik ini. Karena ketika orang perempuan itu meminta cerai, aras itu gumur ihtazuni. Aras itu gumur. Walaupun itu dibolehkan, tapi Allah benci. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah karena efek negatifnya banyak. Ya, anak ya, tidak terurus, dan lain sebagainya. Oke, nanti itu kita bahas di fikih. Ya udah selesai ya. Selesai pembahasan Tadi apa? Isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Kedua isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. La masuk pada isim nakirah. Dan kemudian isim mubhamah. Isim mubhamah ya, sudah tadi seperti man, ya, isim syarat, kemudian ma isim mausul, ayu isim istifham, aina isim
Zorab makan, mata, zorab zaman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى في الرزق والشفاء من كل داء. اللهم اجعل أولادنا ولا تولد أهل القرآن والصالحين والصالحين واجعلهم من العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله. هدانا الله وإياكم إلى سبيل المؤمنين والله بالله الطريق. السلام عليكم. Waalaikumsalam.